kekuatan duit gang. kekuatan duit dengan kecepatan. Gak kuat gue. Kok bisa sih Sung Jin Woo kuat dan tahan lama dalam 3 episode? Ini dia rahasia. Jadi gimana Didi? Iya, memang kalau kita melihat awalnya kan lemah ya. Lemah, tidak kuat, tetapi makin hari makin sanggup untuk bertahan lama dalam hal durasi pertarungan. Durasi pertarungan Melawan musuh-musuhnya nih Pak. Dalam waktu 3 episode saja. Waktu 3 episode. Apa tuh Pak rahasianya tuh Pak? Nah, rahasianya adalah Gak kuat gue. Rahasianya. Apa kaca kuat Pak? pakai ini gang. Rahasianya adalah karena Sung Jin Woo ini sebelumnya kita udah lihat kan bahwa dia ini hampir mati nih sebelumnya. Iya, betul. Bahkan 0,2 detik atau 0,3 detik lagi dia hampir mati karena ngelawan patung-patung besar itu kan. Emang di awal tuh kan akhirnya setelah dia melawan patung-patung besar itu dia mendapatkan kemampuan untuk melihat status dia sendiri. Iya betul. Akhirnya dia mendevelop diri dia sendiri berdasarkan apa arahan dari hologram gitu kan. Terus hologram gitu. Status dari player. Terus di situ ada arahannya bahwa dia harus push up 100 kali sehari, sit up, terus dia juga harus lari 10 km, itu kan harus dilakuin tiap hari tuh. Nah tapi memang ketika kita lihat dari ketiga episode ini banyaknya terjadi perubahan nih Pak, nggak cuma dalam bentuk fisik tubuh tapi bagaimana cara dia berpikir, bagaimana dia cara mengambil tindakan, termasuk yang awalnya dia itu penakut, jadi dia itu lebih berani. Nah, kalau kita lihat yang melawan monster-monster yang memang bukan tandingan dia pada awalnya, karena ya kenaikan dari level itu sangat jarang sekali sih kita lihat terjadi pada anime-anime fantasi lain gitu ya, karena perubahan karakter itu nggak mungkin terjadi dalam 3 episode kan, istilahnya kayak orang terdekatnya mati misalnya kayak Obito lah atau segala macam, baru berpuluh-puluh episode barulah perubahan karakter itu terjadi. Ini karena 3 episode doang ya, dikarenakan perubahan status itu mungkin kan. Ada ya intelligence-nya naik, terus power-nya naik, dia jadi lebih kuat, lebih berani untuk ambil tindakan, sehingga memang berakibat pada fisik dia, cara pikir dia, cara mengambil tindakan dia gitu sih. Sebenarnya kan nggak plek-ketiplek 3 episode gitu loh. 3 episode itu kan hanya cara dia mendapatkan status itu kan. Dapatkan status itu. Tapi perubahannya sendiri pun lebih dari 3 episode sebenarnya. Betul. Jadi kan sampai sekarang udah 8 episode pun tetap dia hajar tuh, tetap dilakuin terus. Jadi ya kalau dibilang rahasianya apa itu kan. Tapi sekarang bagaimana caranya kita itu bisa develop diri kita sendiri dengan cara itu, karena nggak mungkin semua hal yang instan itu bakal berakhir lama. Iya. Maksudnya gini, jadi lu dapetin instan pasti kelarnya juga instan gitu. Iya. Cara lu untuk menjaga sesuatu itu supaya tetap ada dalam diri lu, misalnya nih lu udah nge-gym, oke lu berotot, lu six pack, tapi kalau lu gak lakuin itu dalam setahun kemudian ya udah percuma, sia-sia, bener gak? Betul. Yang lo harus lakuin itu adalah konsistensi, dan itu yang dilakuin sama Sung Jin Woo. Karena apa? Kalau nggak konsisten ada punishment nih dia. Iya lagi. Mungkin hal itu yang harus kalian terapkan ya dalam hidup kalian. Jadi ketika lo mau goal apa, harus ada punishment apa, sehingga terkadang itu memang kita mau ngelakuin sesuatu kita mager nih gitu ya. Pada akhirnya ya gue nggak ngerasa rugi apa-apa. Lah ini kalau misalnya nggak ngelakuin sesuatu dilempar ke padang pasir, dikejar-kejar hewan. Iya. Jadi sebenarnya yang jadi apa ya, yang jadi penting itu bukan cuma punishment-nya, tapi alasan dibalik punishment-nya itu yaitu adalah motivasi. Betul. Mungkin kalian bisa ngelakuin kayak motivasi lu apa sih gitu loh. Nah sekarang kita mau lihat nih bentuk konsistensi dari Sung Jin Woo dari awal sampai ke episode sekarang tuh episode 8. Iya. Episode 7. Udah lumayan banyak lah ya. Jadi konsistensi itu dia lakukan nggak cuma sekedar latihan, tapi dia ada semacam ujiannya. Ujiannya tuh kayak contohnya tuh kayak dia ngelawan bos-bos gitu. Iya, jadi memang ada gap level ya, istilah bukan gap level, tetapi adanya
penahan level nih. Ketika lu udah sampai di level tertentu, lu nggak bisa naik lagi di situ, istilahnya lu harus melaju untuk melewati level itu. Dan katakan kita memang harus di dunia nyata ya, misalnya dunia sehari-hari kita memang harus melewati batasan diri kita untuk bisa sampai ke tahap yang lebih tinggi lagi. Itulah kenapa baik di anime maupun dunia nyata ujian itu akan terus tetap ada ya, supaya kita tetap bisa next level ke hal yang lebih tinggi gitu. Menurut gua ya, yang bisa kita pelajari dari sini. Kalau Sung Jinwoo itu dia pertama waktunya masih newbie banget itu kan levelnya pasti 1 dong. Tapi habis itu dia mulai ngelawan serigala. Betul. Jadi kita anggaplah ujiannya ini serigala. Jadi dia mencoba bagaimana menggunakan hasil latihan dia lah. Dia terapkan waktu lawan serigala. Akhirnya dia itu masuk ke level 2. Jadi dia udah level up nih. Setelah lawan serigala, setelah melewati ujian itu akhirnya dia bisa level up. Gitu. Nah, nggak cuma sampai situ. Ketika dia udah berhasil level up, dia merasa kayaknya gue bisa lebih kuat nih, gue bisa lebih kuat. Akhirnya dia terus berusaha dan akhirnya bisa ngelawan ular, cuy. Sung Jinwoo kan memang dari awalnya bukan siapa-siapa kan, memang lemah, dan pada akhirnya dia tetap berusaha untuk melawan rasa takutnya. Akhirnya bisa ngalahin ular, cuy. Dengan senjata yang seadanya, pakai tangan juga kosong, belum ada apa, nggak ada forpal power segala macam. Forpal Tamashi ya. Iya. Dan akhirnya hadiah dari ular ini sangat luar biasa banget sih, karena emang sekali baretan dari lukanya itu menghasilkan damage yang luar biasa. Kalau kena serangan dari pedang ular ini, darah musuh bisa berkurang 1 detik 1%, seingat gue. Itu hadiah material dari ular. Oh iya dapat pisau itu. Iya, dapat pisau. Ada di buffnya sendiri, ada efek di buffnya. Ada buff. Jadi bisa nambah poison, betul. Dan itu menarik sih, karena hasil latihan dia yang konsisten, terus dia mulai untuk ngelakuin ujian, kayak tadi ngelawan serigala, terus ngelawan ular, sampai dia akhirnya ngelawan ini di kota tuh ada golem dong, inget gak lu? Golem di kota ada golem, kayak ada banyak rank C, rank D, ada bersekutu untuk melawan golem ya. gak kuat guys. Sung Jinwoo sekali lempar pisaunya mati. Ada dengan kecepatan dan ketepatan, mokat anjing golemnya, langsung diserang. Dia itu di situ dia masih level 18. Jadi setelah ngalahin ular itu dia naik level sampai ke level 18. Dan golem itu setahu gue masih rank D, karena ular tuh kan rank D. Iya. Kayak golem itu juga rank D. Yang rank C itu laba-laba. Jadi setelah dia ngelawan golem, akhirnya dia tetap latihan terus karena emang ada punishment ya kan, dia latihan terus dia ngelawan laba-laba guys. Nah dia kan tetap naikin level terus tuh. Nah sebelum lawan laba-laba dia sampai di level 21. Di level 21 terus dia lawan laba-laba, ternyata dia lumayan kesusahan. Karena laba-labanya ini apa ya, kalau kita lihat bentuk pertahanan dirinya mungkin bisa dikatakan lebih kuat dari sisik ular kali ya. Betul. Karena dia nih semakin bertingkat level dari musuhnya, semakin kuat nih musuhnya. Cara untuk ngalahin laba-labanya ya dicari titik vital lemahnya dong. Sehingga dengan cara seperti itu baru bisa dikalahin laba-laba ini. Betul. Akhirnya si Sung Jinwoo ini memilih untuk nusukin pisau yang dia berisi di buff itu ke matanya laba-laba. Walaupun sebenarnya ada perjuangan juga sih, dia kan ada terpental berapa kali lawan si laba-laba karena saking kerasnya, sakit lah, karena level dia mungkin kurang cukup kuat kali. Yang menarik adalah setelah lawan laba-laba dia masih kuat untuk ngelawan ini pasukan 6 orang. Iya. Karena pasukannya ini kan lawan orang kan, dan orang itu memang kalau kita lihat defense-nya nggak sekuat monster. Kalau orang-orang ini kan mereka memang naif sih. Iya, dan juga rank-nya pun nggak jauh beda lah dengan dia jatuhnya. Ya, dia tuh setahu gua rank D sama rank C deh setahu gua. Jadi kebanyakan tuh rank D, leadernya rank C. Kalau gua nggak salah ya. Kalau salah ya mungkin berarti rank C, leadernya rank B gitu. Cuma tetap aja lah. Mereka manusia naif dan mereka ngeremehin si Sung Jinwoo karena rank E. Mereka bahkan mikir si siapa yang pakai armor mahal tuh kan, mereka kira kan dia yang ngalahin laba-labanya kan. Iya, karena barangnya bagus. Kekuatan duit kan. Jadi karena mereka meremehkan, jadi mereka nggak bisa all out. Akhirnya ya udah dibantai lah sama Sung Jinwoo yang bantai Sung Jinwoo semua. Masalahnya kan di level 21 nih waktu sebelum melawan laba-laba. Oke dia rank C, cuma setelah dia ngelawan laba-laba kan juga pasti naik level lagi.
Jadi mungkin ya udah mungkin secara rank C setengah kali, rank Iya, C plus gitu. C plus lah ya. Kalau nggak B-min. Jadi lawan manusia-manusia itu dia cukup GG lah. Cukup GG. Baru setelah lawan manusia-manusia itu dia tetap latihan dan masuk ke ini lawan Cerberus. Cerberus gara-gara dapetin kotak bersih kunci nih Iya, kan, dari hasil latihan Hasil latihan dia dapat reward juga. Reward alhasil melawan Cerberus lah. Nah dari lawan Cerberus ini kita ketahui nih bahwa emang skill dia udah meningkat tajam lagi nih guys. Betul. Mungkin bisa kita lihat udah titik tengahnya B nih kalau kita lihat ya, udah ngelawan Cerberus. Udah B lah. Udah B nih, udah kuat nih. Jadi dia di rank B nih, tapi dia tetap sangat-sangat kesulitan. Karena Cerberus tuh kayaknya bisa gue bilang kayak rank B plus. Jadi mungkin ranknya Cerberus ini lebih tinggi daripada si Sung Jinwoo. Karena dia sekarat dan dia tuh ini ya. Apa kalau Cerberus tangannya hilang satu. Ingat gak lo? Iya. Tangannya hilang satu, untungnya dia punya efek yang GG banget. Setahu gue tuh dia bisa balikin semua kekurangan dia lah yang dia dapat dari pertarungan. Skill pemulihan Betul. Skill pemulihan. Jadi tangannya balik lagi, terus racun-racun yang di dalam tubuhnya itu juga hilang gitu. Iya. Mungkin waktu pertama kali dia minum alkohol, nah itu kan dari situ tuh dia dari tahu. itu bahwa dia merasakan tubuhnya bisa menghilangkan racun. Karena ketika dia ngecek statusnya ada buff tambahan lah ya, passive effect nih, bahwa dia ini bisa anti racun sama pemulihannya lumayan baik nih, sehingga memang bagus banget kalau dipakai buat bertarung. Pada akhirnya dengan adanya skill pasif dan level B akhirnya bisa mengalahkan Cerberus. Pas dia pertama kali tahu dia bisa anti racun, gimana Pak? Harusnya ekspresinya dia harusnya bisa memabukkan ya. Tapi pas diminum maksudnya dapat tidak mengalami kemabukan. Kalau begini langsung wah kok bisa. Akhirnya di situ dia kan waktu lawan Cerberus dia minum racun. Iya. Terus Cerberusnya ngegigit dia dan akhirnya kena tuh efek debuffnya. Sampai akhirnya digigit kan, dimakan. Cuma untungnya badannya belum copot dan itu badannya itu gila anjing, itu dia nyangkut di gigi Cerberus kan. Nah dari situ dia bisa nusuk-nusuk matanya juga. Nusuk mata Cerberus dan akhirnya dari skill pisaunya itu juga ngeluarin efek lagi. Poison Cerberusnya bisa ngurang banyak darahnya di situ. Hebat sih, akhirnya dia bisa menang lawan Cerberus. Cuma dari pengalaman dia selama lawan musuh yang tadi kayak serigala, terus ular, golem, laba-laba, Cerberus, dia tahu lah level dia sejauh mana, dan ada gate merah itu, gate gede, dia belum berani masuk. Dan memang ketika dia merasa wah kalau gue lawan Cerberus saya udah sesulit ini, gimana nih kalau gue mau masuk nih ntar lawan gue nih. Betul. Udah pusing nih. Alhasil latihan lagi guys. Latihan lagi biar apa, lebih kuat lagi. Itulah kenapa ketika dalam permainan game banyak yang ngejoki. Game jago orang yang enggak. Jadi itu rahasianya Pak? Iya Pak, betul sekali. Jadi bukan jamu kuat atau obat kuat Pak? Bukan, tapi dengan cara berlatih dan berusaha ya. Apa ya gue? Harus dengan rajin berusaha, rajin berdoa. Olah Etra Bora Pak. Gak masuk. Ya intinya kalian bisa juga lah mencontoh Sung Jinwoo ini lah dalam ia menjadi kuat dalam 3 episode. Wow. Itu ya dilatihan terus sih sebenarnya. Mau berapa episode, bahkan sampai sekarang 7 episode pun dia tetap akan terus bertambah kuat karena dia akan terus latihan, terus menguji dirinya sendiri. Dan memang kalau kita lihat di anime-anime lain sangat hampir gak mungkin kalau lihat 3 episode doang bisa berubah banget. Sampai style gaya rambut dan bentuk tubuh itu beda loh 3 episode. 3 ke 4 episode mungkin. Iya. Kepribadian dia juga hampir berubah total kan. Hampir jarang banget bisa kayak gitu. Iya, sebenarnya ada sih, cuma biasanya mungkin 1 episode tapi dia ini time skip kayak gitu-gitu. Betul. Ini kan 3 episode dalam waktu kronologis yang linear gitu. Jadi ya tetap jalan segitu-segitu aja, harinya juga
terus berjalan gitu. Masih loh. continuity lah ya. Iya. Bahkan waktu dia pertama kali lawan serigala itu kan sebelumnya kan lawan goblin dulu. Iya Goblin. Dia masih gemeteran kakinya. Masih takut. Karena walaupun dia udah latihan dia masih ada rasa trauma sama si Betul. patung. Dia masih takut, masih gemeteran lawan goblin. Lawan serigala juga masih takut, cuma akhirnya dia berhasil. Dengan cara melawan ketakutan itu ya, hingga akhirnya lu bisa menjadi lebih baik lagi sih. Betul. Jadi itulah rahasianya. Wadah. Jamu kuat bisa juga. Obat kuat bisa juga. Waduh. Cuma bukan 3 episode. Bisa berapa lama? 3 jam doang. Maksudnya kuat bertarungnya, Pak. Kuat bertaruh. Kuat bertarungnya 3 jam doang. Elixir ya, elixir. Ya betul sekali elixir. Oke, segitu aja dari Makane. Azas. Azas.